Baik, Anda kembali bersama kami di Newsline. Pemirsa, sebelum break mungkin kita sama-sama setuju ya. Kali ini juga selain kepolisian juga terus memberikan pengamanan terus, masyarakat pun juga harus diminta untuk lebih aktif. Kita setuju di sini ya. Oke, tapi saya mau ke Pak Sito dulu untuk meningkatkan rasa keamanan dari masyarakat tentunya. Mungkin Anda mempunyai data apa-apa saja potensi-potensi kerawanan ataupun kejahatan yang bisa muncul saat ini? Mas Marvin, menjelang Ramadan dan Lebaran tahun ini, sebenarnya Polri sudah memprediksi ada 17 item. 17 item yang perlu kita waspadai. Yang pertama adalah masalah terorisme. Ini tetap kita harus waspada. Ya. Yang kedua, tadi mungkin sudah disinggung oleh Mbak Evi, masalah pencurian toko emas, pencurian ranmor, ya itu juga harus diwaspadai. Betul. Yang ketiga, sweeping oleh ormas. Nah, ini saya tekankan lagi di sini bahwa tidak ada ormas-ormas yang mempunyai kewenangan atau mempunyai tupoksi untuk mensweeping. Tidak ada kewenangan itu? Tidak boleh. Bagaimana polisi bisa menjamin tentunya agar tidak ada kemudian aksi-aksi liar begitu yang kemudian bisa mencuat begitu? Beberapa Polda sudah memberikan statement. Tapi ingin saya ingatkan lagi bahwa dari Mabes Polri, Bapak Kapolri sudah mencanangkan tidak ada sweeping oleh ormas. Kalaupun ada informasi-informasi, sampaikan kepada Polri untuk kami yang melakukan. Karena sesuai dengan undang-undang di negara kita. Polri lah yang melakukan. Baik, Pak Sito tahan dulu, kita akan ke poin 4, tapi kita harus melihat informasi salah satunya Pak, potensinya mungkin ada juga di sini mengenai pemusnahan miras. Kita melihat masih ada ternyata temuan menjelang bulan suci ini. Sama-sama kita coba lihat sama-sama informasi berikut ini pemirsa. Jajaran Polres Metro Bekasi Kota bersama seluruh jajaran stakeholder Kota Bekasi melakukan pemusnahan ribuan botol minuman keras di halaman Mapolres Metro Bekasi Kota, Jawa Barat, Rabu pagi. Sebanyak 14.000 botol minuman keras berbagai merek hasil razia dan pengungkapan kasus selama bulan Januari hingga Mei 2017 dimusnahkan. Minuman keras dimusnahkan dengan cara dilindas. Hal yang sama dilakukan Polres Metro Jakarta Selatan. Ribuan botol minuman keras berbagai merek dimusnahkan dengan menggunakan mobil mesin penggiling. Ribuan miras tersebut disita dari berbagai toko kelontong dan bar yang ada di Jakarta Selatan dalam rangka operasi cipta kondisi selama 2 minggu terakhir. Senin siang petugas gabungan memusnahkan ribuan botol minuman keras ilegal di halaman kantor Kejaksaan Negeri Tangerang, Banten. Sebanyak 4.000 lebih botol minuman keras ilegal tanpa cukai dimusnahkan dengan menggunakan alat berat. Barang bukti yang dimusnahkan ini merupakan hasil dari sejumlah kasus perkara tahun 2016 hingga 2017. Di Tuban, Jawa Timur, 3 lokasi pabrik home industri arak berskala besar digerebek petugas gabungan polisi, TNI, dan Satpol PP. Dalam penggerebekan, petugas berhasil menangkap 3 pelaku serta menyita belasan ribu liter basement atau bahan baku arak siap produksi. Rencananya aparat gabungan akan mengintensifkan razia terhadap peredaran arak hingga Lebaran usai. Hal ini dilakukan untuk menciptakan situasi kondusif selama bulan suci Ramadan. Tim Liputan Metro TV. Oke, salah satunya adalah mengenai pemusnahan dari miras yang ditemukan di sini untuk tentunya mendukung agar adanya ketertiban bersama dari pihak kepolisian. Selain poin keempat tadi, apa Pak poin-poin lainnya mungkin bisa sedikit di summary saja? Yang perlu diantisipasi oleh masyarakat adalah menjelang Lebaran ini pasti ada pergerakan penduduk maupun kendaraan. Kemudian tahun ini kemungkinan akan beralih, yang tahun lalu di Brebes mungkin sekarang akan beralih ke Malang. Tapi ini sudah kita antisipasi dan Polri sudah menyiapkan ada sekitar 167.146 personil yang akan mengawal, mengamankan masyarakat untuk melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan Lebaran dengan aman dan nyaman. Kemudian ada ancaman lainnya apa Pak yang kemudian bisa untuk diantisipasi oleh masyarakat? Yang perlu diantisipasi adalah terjadinya kecelakaan. Kecelakaan, Baru-baru ini ada kecelakaan yang cukup banyak korban. Oleh sebab itu dari Polri menyarankan untuk menggunakan kendaraan-kendaraan yang memang layak dan cek dulu apabila akan menggunakan kendaraan tersebut. Kemudian apabila ada kemacetan mohon ikuti arahan dari petugas. Jangan kemudian melawan. Kalau ini diikuti pasti akan lebih lancar. Oke. Mungkin itu. Oke, terakhir ke Mbak Devi, saya mau tanya mengenai
tentunya dari masyarakat tentunya mungkin saat ini juga melihat banyak sekali mungkin ada potensi-potensi yang mungkin bisa ditimbulkan adanya kejahatan ataupun potensi lainnya begitu. Apa yang harus masyarakat tanamkan gitu dalam pikiran ataupun juga apa yang harus dipersiapkan agar mereka tidak menjadi korban di sini? Satu, harus yakin bahwa aparat sudah melakukan yang terbaik untuk hal itu. Jadi yang perlu dilakukan adalah mencatat semua nomor-nomor penting terkait dengan keamanan. Nomor polisi, nomor satpam sekitar rumah, nomor Pak RT, Pak RW, dan tetangga khususnya. Karena siapa lagi yang akan menjadi saudara dan via keamanan terdekat kalau bukan tetangga-tetangga kita sendiri. Artinya yang tadinya belum kenal tetangga, mohon mulai sekarang ada momentumnya kenalilah tetangga Anda demi kebaikan bersama. Artinya bukan hanya kita yang mengandalkan tetangga kita, sebaliknya dia pun juga bisa mengandalkan kita. Kedua adalah berbagai tips yang baik yang memang perlu diwaspadai yang beredar di sosial media maupun media-media seperti Metro TV ini sangat layak untuk didengarkan dan diperhatikan sehingga itu bisa menjadi catatan peringatan bagi kita semua untuk terus berhati-hati. Oke. Ada lagi mungkin yang mengenai bagi para warga juga tentunya agar bisa meningkatkan rasa mungkin aman begitu. Kalau tadi kan mengenai lebih ke antisipasinya begitu ya. Kalau misalkan dalam artian aman begitu. Ya, kita lihat misalnya berbagai kejahatan juga akan mengintai rumah kita melalui dapur. Artinya makanan-makanan ini yang mungkin juga kita sering lupa di tengah-tengah upaya orang mencari keuntungan. Ketika uang yang beredar begitu banyak, ada sangat potensi misalnya makanan-makanan yang dioplos, makanan-makanan palsu dan sebagainya. Nah, ini kita perlu berhati-hati. Lagi-lagi perhatikan harga. Bukan berarti karena demi untuk mendapatkan atau ingin berbagi kebahagiaan lain lalu kita mengabaikan sesuatu yang akan masuk ke perut kita, karena bisa jadi itu akan memberikan efek jangka panjang. Nah, ini juga kadang-kadang sering alfa diperhatikan oleh banyak warga karena lebih fokus pada misalnya membeli motor, kendaraan karena akan pergi pulang kampung atau membeli pakaian, perhiasan dan sebagainya. Dan sekali lagi ingat, jangan mendemonstrasikan segala hal yang memang kita miliki secara berlebihan, karena jangan sampai kemudian ini merangsang orang lain untuk menyakiti diri kita. Mari kita rayakan ibadah dengan kesejukan dan kedamaian yang justru dimulai dari diri kita sendiri. Dan juga kewaspadaan, kita setuju sama-sama di sini ya. Baik, terima kasih Mbak Devi pasti untuk waktunya bersama kami di Newsline. Kami kembalikan ke studio bersama Iqbal dan juga Sumi, silakan. Baik, terima kasih Marvin untuk informasinya dan juga pesan-pesan tadi dari pengamat sosial dan juga Kadif Humas ya, bahwa tidak ada sweeping yang dilakukan oleh Ormas, tetapi harus dilakukan oleh pihak kepolisian karena ini sudah menjadi tugas tanggung jawab mereka. Kebebasan tersebut harus sesuai dengan koridor hukum, harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menyinggung adanya pejabat yang memiliki paham anti Pancasila. Bahkan tokoh yang disebut Cahyo mendukung penggantian ideologi Pancasila dengan syariat Islam. Publik bertanya-tanya siapa tokoh yang dimaksud. Namun hingga kini belum jelas siapa saja tokoh dan pejabat yang dinilai anti Pancasila itu. Sebagai pengemban tugas negara sudah seharusnya pejabat menjunjung tinggi landasan ideologi bangsa. Tak boleh ada pejabat yang anti Pancasila. Pejabat negara harus bersih dari paham-paham yang ingin mengganti ideologi bangsa, apalagi bergabung dengan kelompok ekstremis dan radikal. Lalu sudah adakah daftar pejabat anti Pancasila? Bagaimana pula langkah pemerintah dalam membersihkan lingkungannya dari kader kelompok anti Pancasila dan berpaham radikal? Prime Time Talk akan membahasnya bersama saya Valerina Daniel. Telah hadir narasumber kami di studio, yaitu Ketua PBNU Robikin M. Has dan Menteri Pemuda dan Olahraga periode 2004-2009 Adi Aksa Daud. Selamat malam Pak Adi Aksa. Malam, sehat. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan juga selamat malam. Assalamualaikum Pak Robikin. Terima kasih sudah bergabung bersama kami juga hari ini. Baik, saya mungkin akan ke Pak Adi Aksa dan Pak Robikin nanti untuk dialog kita. Tapi sebelumnya kami harus menyampaikan informasi terlebih dahulu. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menyebut ada mantan menteri yang saat ini menjabat Komisaris BUMN menyatakan ingin mengganti Pancasila dengan syariat Islam. Menyikapi hal tersebut, Mendagri mengusulkan Kementerian BUMN agar mencopot tokoh terkait dari jabatan komisaris. Ada rekamannya. Pokoknya ada rekamannya. Pak Wiranto menyebut data tuh ada rekaman visualnya, ada rekaman tertulisnya, ada fotonya, di mana, jam berapa, di tempat apa, ada semua. Yang penting formasnya. Nah, soal dia punya jabatan apa ya nanti pasti akan dinilai oleh formasnya. Karena kan beliau menjabat BUMN juga. Lah iya.
Ya itu urusan Menteri BUMN. Kalau saran Bapak sendiri copot? Apa? Bapak sendiri punya saran? Ya harus dong. Harus dong. Orang boleh sadar, tapi kan ini sudah membawa. Baik, kita lanjutkan dialog kita pemirsa. Saya ke Pak Adi Aksa terlebih dahulu. Ada komentar dari pernyataan Mendagri? Ya, komentarnya apa? Mau gimana komentarnya? Yang dimaksud Pak Mas Cahyo itu siapa? Ya kan itu persoalannya gitu. Saya panggil Mas Cahyo karena saya ketua umum KNPI. Setelah beliau, ya. Jadi saya senior, dia senior saya lah. Dan saya sudah klarifikasi kepada Mas Cahyo. Ya mungkin klarifikasi apa itu? Ya saya tanya ini siapa maksudnya Mas Cahyo, ya kan? Kalau yang dimaksud saya merasa itu bukan pimpinan ormas kan? Saya bukan pimpinan ormas, ketua umum ormas, saya ketua umum Pramuka, itu organisasi pendidikan non formal. Dan kalau klarifikasi soal video saya datang sebagai tamu saja, ya tamu itu pada saat tahun 2013. Jadi gini ceritanya, Hizbut Tahrir Indonesia bikin acara di Gelora Bung Karno. Saya diundang sebagai tokoh tahun 2013 ini. Datang sebagai tokoh, beberapa tokoh-tokoh di situ. Saya melihat ada persatuan Islam, ya kan? Yang geloranya itu semangat khilafah Islamiyah, tapi dalam artian pikiran saya bukan dalam masuk kategori politik loh, persatuan umat tingkat dunia gitu loh ya. Ya saya langsung respon, ya saya kalau untuk persatuan Islam tingkat dunia khilafah saya mendukung. Hanya itu toh, tapi tidak ada kata-kata anti Pancasila segala macam. Bagaimana mungkin saya dituduh anti Pancasila? Wong saya mantan ketua umum KNPI. Tahun 99 Mbak Farina kan pernah ke rumah saya kan. Tahun 99 saya ketua umum KNPI. Itu saya ketika ada wacana untuk membuat federasi gitu Mas. Itu saya kumpulkan semuanya pejabat di Hotel Indonesia. Saya minta Pak Dharma Oratmangun bikin lagu Jangan Robek Merah Putihku. Tanda tangan Pak Amin Rais, tanda tangan almarhum Bang Ali, tanda tangannya Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Pak Wiranto. Tahun 2001 saya bikin organisasi namanya Garda Muda Merah Putih. Saya ketua umum, ketua pembinanya itu adalah Pak Wiranto. Turun ke seluruh Indonesia kami. Mengatakan bahwa sebenarnya track record Anda adalah seorang yang Pancasilais, bukan anti Pancasila. Tapi kan masalahnya ketika video itu kemudian viral dan menggambarkan Anda hadir di sebuah organisasi yang saat ini kemudian dikatakan akan dibubarkan, itu mungkin mengarah kepada suatu. Tapi yang jelas tidak ada kata-kata anti Pancasila. Saya cuma datang sebagai tamu kok. Gila bener kalau cuma datang sebagai tamu terus kita dituduh anti Pancasila. Ngeri kali. Gitu loh. Tapi waktu ketika datang sudah tahu belum sebenarnya HTI ini seperti apa organisasinya? Ya kan saya diundang. Saya diundang datang ke Hizbut Tahrir, dia menyuarakan itu gerakan dakwah. Saya gerakan dakwah apa ya saya datang. Ini saya baru pulang dari Bali. Ada saudara saya ketua Pramuka Bali yang meninggal dunia Mas. Ngaben. Saya datang ke sana. Maksud saya anti Pancasila terus datang ke tempat kita. Jadi saya nggak bingung saya. Ini apa sih gitu loh. Terlalu banyak stigma-stigma yang diberikan gitu loh. Sekarang ini begini Mbak, menurut saya ini era kita ini sekarang ada yang namanya Rumah NKRI. Di dalamnya ada 34 provinsi. Ada lagi kamar-kamar provinsi, ada kamar-kamar partai politik ya. Kita berkutat di atas kamar-kamar ini terus. Kita lupa keluar menjaga kamar makan, dapur dan ruang tamu kita. Yang kita dengar aja echo chambers, ya kan? Gaung dari ruangan itu sendiri. Hanya eksklusif di antara kelompok-kelompok ini terus. Tidak inklusif gitu loh. Nah ini yang kita harapkan terbuka supaya inklusif gitu loh. Bangsa ini, saya membuat buku. Kalau dibilang saya, kalau dibilang itu saya, tahun 2013 saya hadir isu, tahun 2013 akhir saya buat buku Menghadang Negara Gagal. Ada bukunya saya kasih Mbak ya. Itu di situ jelas saya bilang solusinya adalah Pancasila. Bagaimana mungkin dibilang anti Pancasila? Aduh, teman-teman ini banyak yang teman-teman kelompok Cipayung yang dulu saya waktu jadi ketua KNP pada bilang, Bung, saya bilang buat apa lah di masalah ini? Ini hanya salah komunikasi. Suruh nuntut, ya ayo kita nuntut rame-rame. Saya nggak mau, ini bangsa sudah capek nih. Masa menuntut lagi, ini ada kesalahpahaman. Tadi malam saya bilang Mas Cahyo, Mas ini saya kecewa loh. Kata Mas, soal apa Mas? Kata beliau. Bilang apa tuh? Ya ada WA-nya. Ya soal apa Mas? Ya soal pernyataan Mas kayak gini apa ke saya gitu kan? Mas sebaiknya Mas klarifikasi ke Pak Menko Polhukam, ya gitu kan? Dia bilang begitu kepada saya soal ini ya, karena beliau udah klarifikasi belum Pak Diaksa ke Menko Polhukam? Pak Wiranto kan, saya katakan saya sama Pak Wiranto 20-an tahun juga dekat dengan beliau, cuma beliau ini sekarang lagi ada di luar negeri kalau nggak salah. Jadi saya tanya sama sekretarisnya, katanya baru pulang hari Kamis. Ya kan? Jadi baru nanti mau ditanyakan. Iya, tapi saya bingung ya. Kalau orang dikit-dikit datang terus langsung gak diklarifikasi terus anti Pancasila. Aduh, ini ngeri nih. Aduh ya Allah. Ini Bang, saya dalam buku saya itu Mbak,
Dalam negara gagal saya tulis 3. Bangsa ini bisa selamat. Kita masuk ke era reformasi, keluarnya itu nanti bisa disintegrasi, bisa ke arah demokratisasi jadi bangsa kita. Itu berpedoman pada 3 hal. Tergantung pada 3 hal. Pertama, tergantung pada cara berpikir, berkehendak, dan berbuat dari elit politik. Oke, 2. Ya. Yang kedua, cara berpikir, berkehendak, dan berbuat dari elit pemuda. 3. Yang ketiga, cara berpikir, cara berpikir, berkehendak, dan berbuat pemuda. Yang ketiga, kuat dan netralitasnya TNI Polri. Karena mereka lah TNI Polri pilar kita. Ya, jadi tidak ada kata-kata tadi bahwa Anda mendukung di luar NKRI. Nggak ada cerita. Saya tanyakan ke Pak Robikin dulu. Kalau dari komentar Anda sebenarnya tentang adanya dikatakan pejabat anti Pancasila seperti apa? Apakah misalnya NU punya data misalnya orang-orang yang pernah memandangkan misalnya harus syariat Islam di atas NKRI? Pertama begini, memang banyak masyarakat yang masih belum sepenuhnya paham apa sebetulnya HTI itu. Dulu memang dikesankan oleh banyak pihak bahwa HTI itu adalah lembaga dakwah. Misi utamanya adalah dakwah. Orang tidak paham bahwa sebetulnya tujuan akhir dari misi mereka adalah khilafah. Itu artinya bahwa ini bukan instrumen dakwah, bukan lembaga dakwah, tetapi lembaga politik. Seperti partai politik. Sehingga kalau kemudian misalnya ada orang simpati dan sebagainya karena ketidakpahamannya itu dalam batas tertentu bisa dimaklumi. Tapi begitu misalnya sampai pada tingkat di mana ikut membenarkan bahwa pemerintah ini ada tauhid, pemerintah ini adalah mohon maaf saya sebut saja, pemerintah ini adalah setan karena dihasilkan oleh proses yang oleh mereka dinilai sebagai bertentangan dengan nilai Islam. Nah, kalau sudah sampai pada tingkat itu dan kemudian ingin mengusung gagasan khilafah dalam konsep pemerintahan, tentu saja kemudian pasti itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Itu bertentangan dengan NKRI, itu bertentangan dengan konstitusi kita. Dan ya bertentangan pula dengan kebinekaan kita. Nah itu yang pertama-tama harus clear. Jadi orang harus paham bahwa ini ada gerakan politik, bukan gerakan dakwah. Untuk klarifikasi soal HTI-nya secara institusi sendiri ya Pak. Nah, tapi kalau dari segi misalnya HTI itu Anda juga katakan sudah cukup lama berada, kemudian mungkin juga melibatkan tokoh-tokoh lain di luar gerakan mereka. Bagaimana Anda memandangnya? Apakah memang itu murni kesalahpahaman atau sebenarnya memang ada dukungan terhadap ini? Ya, pertama bahwa kalau dilihat dari metodenya HTI untuk mengukuhkan gagasannya, pertama kan tentu penyampaian ide. Penyampaian ide itu tentu melalui pendekatan kualitatif pada awalnya. Dan kita paham bahwa HTI yang berdiri di akhir tahun 70-an di Indonesia, itu kalau dirunut dari sekarang umurnya udah lumayan tua. Katakan saja secara resmi 82 misalnya, itu artinya bahwa sekarang sudah 35 tahun. Kalau 35 tahun dan persemaian pertama-tama adalah di kampus-kampus misalnya atau di kalangan intelektual misalnya, hampir pasti bahwa mereka sekarang sudah berada pada berbagai institusi, mau institusi swasta, mau negara atau apapun, kalau kader-kadernya begitu. Nah, dalam konteks seperti ini maka bisa saja mereka ada di mana-mana. Nah, mereka ada di mana-mana. Dan tentu yang paling utama yang harus kemudian diperhatikan adalah apa yang mereka lakukan ketika ada di mana-mana itu. Lihat indikatornya. Ketika kemudian masjid-masjid bahkan masjid di pemerintahan, masjid di BUMN, ketika khutbah Jumat misalnya, maka isinya itu tidak menenteramkan. Seruan takwa ittaqullah dan seterusnya itu menjadi semacam hanya ritual. Tapi kemudian bahasa-bahasa yang dipilih ketika menyampaikan sesuatu itu sangat tidak menenteramkan, sangat tidak mendamaikan, dan saya kira bertentangan dengan nilai Islam itu sendiri. Oke, kita akan lanjutkan dialog kita nanti sesaat lagi. Pemirsa, kami harap Anda tetap bersama kami.